Bayangkan, saat rumah tempat Anda berteduh dilalap api yang berkobar dahsyat di tengah malam. Api itu bukan api biasa, melainkan kiriman ilmu hitam dari seorang dukun yang menyimpan dendam kesumat. Siapapun pasti akan menjerit histeris. Namun tidak dengan pria yang satu ini. Di tengah kobaran api biru yang menghanguskan dinding bambunya, Wali Paidi justru keluar dengan segelas kopi di tangan dan tertawa terbahak-bahak. Tawa yang bukan karena gila, melainkan tawa yang menyimpan rahasia besar yang membuat sang dukun gemetar ketakutan, dan sebuah keajaiban besar terungkap di balik abu yang tersisa. Bagaimana mungkin api yang membara justru kalah oleh sebuah tawa? Mari kita saksikan kisah penuh hikmah ini sampai tuntas. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, saya ingin mendoakan bagi Anda semua yang sudah mengklik video ini. Semoga Allah meluap-luapkan rezeki Anda dari arah yang tidak disangka-sangka. Dimudahkan segala urusannya dan diberikan ketenangan hati seperti Wali Paidi. Jika Anda mengamini doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling mendoakan. Dan sebagai bentuk dukungan, agar channel ini terus menyebarkan kisah inspiratif dan hikmah kehidupan, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Subscribe itu gratis, namun sangat berarti untuk membangun komunitas yang penuh kebaikan ini. Sekarang, mari kita kembali ke malam, di mana api dendam itu berkobar. Malam, di Desa Karangjati, bukan sekadar gelap, melainkan pekat yang terasa menindih dada. Di pinggiran desa itu, sebuah gubuk bambu berdiri dengan tenang, seolah tidak peduli dengan kemegahan rumah besar di puncak bukit milik Ki Gendeng. Ki Gendeng bukanlah orang sembarangan. Dia adalah lelaki dengan tatapan mata yang sanggup membuat burung jatuh dari dahan, dan kata-katanya adalah hukum bagi mereka yang tersesat dalam keputusasaan. Bertahun-tahun, dia menjadi pusat gravitasi desa ini. Siapapun yang ingin kaya, siapapun yang ingin membalas dendam, atau siapapun yang ingin jodoh, semua datang menyembah di kaki Ki Gendeng dengan membawa seserahan yang tak murah harganya. Namun, ketenangan. Ki Gendeng terusik sejak kehadiran seorang pria yang orang-orang panggil sebagai Wali Paidi. Paidi sebenarnya hanyalah pria biasa yang suka mengenakan sarung lusuh dan kaos oblong putih. Dia tidak memiliki padepokan, tidak punya asisten, dan tidak pernah mematok harga untuk bantuan apapun. Dia hanya duduk di depan rumahnya, menyesap kopi hitam, dan terkadang tertawa sendiri seolah sedang bercanda dengan tamu yang tidak terlihat. Perlahan tapi pasti, pengaruh Ki Gendeng mulai luntur. Satu demi satu warga desa berhenti datang ke puncak bukit. Mereka lebih memilih duduk di teras Wali Paidi, mendengarkan wejangan sederhana yang membuat hati tenang, bukan malah membuat kantong bolong. Keadaan ini menjadi api dalam sekam. Di hati Ki Gendeng, baginya, Wali Paidi bukan sekadar pesaing, tapi sebuah ancaman bagi kelangsungan hidupnya. Ki Gendeng merasa kekuasaannya yang dibangun dengan darah dan persekutuan gaib selama puluhan tahun sedang diruntuhkan oleh seorang pria yang bahkan tidak punya alas kaki yang layak. Malam itu, di dalam kamarnya yang pengap oleh bau kemenyan dan darah ayam hitam, Ki Gendeng duduk bersila. Urat-urat di lehernya menonjol. Matanya memerah menahan amarah yang meluap-luap. Di depannya, sebuah foto tua yang dicuri dari lingkungan Wali Paidi telah ditusuk dengan jarum hitam. Ki Gendeng mulai merapal mantra yang paling gelap. Dia mengirimkan ribuan jarum gaib dan hawa panas yang seharusnya bisa menghancurkan jantung manusia dalam hitungan detik. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali energi hitam itu meluncur menuju gubuk Wali Paidi, energi itu seolah menabrak dinding kaca yang tak terlihat dan berbalik arah menghantam dada Ki Gendeng sendiri. Dia terbatuk hebat. Darah segar keluar dari mulutnya, membasahi kain kafan yang dia gunakan sebagai alas duduk. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu. Dia merasa dipermalukan oleh kekuatan yang tidak dia pahami. Kekalahan itu tidak membuatnya sadar, justru kegilaannya memuncak. Jika sihir tidak bisa menyentuh Paidi, maka tangan manusianya yang akan bertindak. Ki Gendeng berdiri dengan sisa tenaganya. Dia mengambil sebuah botol besar berisi minyak hitam yang baunya sangat menyengat. Minyak yang telah dia racik dengan mantra pengundang api abadi. Dia tidak akan lagi bermain di balik layar. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri
bagaimana kesombongan Wali Paidi hangus menjadi abu bersama gubuk bambunya yang reot itu. Ki Gendeng berjalan menyusuri jalan setapak desa dengan langkah kaki yang berat namun penuh dendam. Angin malam berhembus kencang seolah memberi peringatan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pepohonan bambu bergesekan menciptakan suara seperti rintihan. Namun telinga Ki Gendeng sudah tertutup oleh bisikan setan yang menuntut pembalasan. Dia tiba di depan gubuk Wali Paidi yang nampak sangat sepi. Di dalam, lampu minyak kecil masih menyala, menandakan sang penghuni mungkin sedang beristirahat atau sedang bersujud di tengah malam. Tanpa keraguan sedikit pun, Ki Gendeng mulai menyiramkan minyak hitam itu ke sekeliling dinding bambu rumah Paidi. Dia melakukannya dengan gerakan gemetar karena nafsu amarah yang tak terkendali. Mulutnya tidak berhenti komat-kamit, menyumpah serapah. Dia ingin Paidi merasakan penderitaan, dia ingin Paidi merangkak keluar sambil memohon ampun kepadanya. Baginya, Paidi hanyalah penghalang yang harus disingkirkan dari muka bumi agar kejayaannya kembali seperti sedia kala. Setelah seluruh dinding basah oleh minyak, Ki Gendeng mengambil sebuah korek kayu. Cahaya kecil dari korek kayu itu menari-nari di depan matanya yang liar. Dengan sekali gerakan, dia melemparkan api itu ke arah dinding bambu. Dalam sekejap, api berkobar dengan sangat tidak wajar. Warna apinya bukan oranye kemerahan seperti api biasa, melainkan biru kehitaman yang menjilat-jilat ke langit malam. Api itu seolah memiliki nyawa sendiri. Dengan cepat merayap ke atap rumbia dan mengepung seluruh bangunan. Udara di sekitar seketika menjadi panas luar biasa, hingga dedaunan di pohon sekitarnya mengering dan gugur dalam waktu singkat. Ki Gendeng mundur beberapa langkah sambil tertawa kecil yang menyeramkan. Dia melihat asap hitam mulai membumbung tinggi, menutupi cahaya bulan. Dia menunggu suara teriakan minta tolong dari dalam. Dia menunggu suara pintu yang didobrak paksa oleh orang yang sedang ketakutan setengah mati. Namun, suasana tetap hening. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan dari dalam rumah itu. Yang terdengar hanyalah suara kayu bambu yang retak dan terbakar hebat. Di kejauhan, warga desa mulai menyadari adanya cahaya terang yang mengerikan dari arah rumah Wali Paidi. Suara teriakan kebakaran mulai terdengar, bersahut-sahutan dari rumah ke rumah. Orang-orang berlarian membawa ember berisi air dan peralatan seadanya. Namun saat mereka sampai di lokasi, langkah mereka terhenti oleh pemandangan yang mencekam. Mereka melihat Ki Gendeng berdiri seperti iblis di depan api yang sedang melalap tempat tinggal guru mereka. Api itu begitu besar hingga tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Hawa panasnya seolah mampu melelehkan kulit siapa saja yang mencoba menjadi pahlawan. Ketakutan luar biasa menyelimuti hati setiap orang yang hadir. Mereka hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan rumah sederhana itu perlahan-lahan mulai runtuh di bawah kekuasaan api. Tangisan warga pecah. Mereka mengira Wali Paidi telah tiada, terjebak di dalam neraka kecil yang diciptakan oleh kebencian seorang dukun. Namun, di tengah gemuruh api dan isak tangis, sebuah getaran aneh mulai terasa di permukaan tanah. Di tengah kobaran yang paling besar, tepat di mana pintu depan berada, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Ki Gendeng yang awalnya tersenyum puas, tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia melihat bayangan seseorang berdiri tegak di balik tirai api yang sangat panas itu. Bayangan itu tidak bergerak gelisah, melainkan tenang, seperti batu karang di tengah badai. Kemudian, sebuah suara terdengar memecah keheningan malam. Suara yang sangat familiar bagi seluruh warga desa, namun terdengar sangat berbeda kali ini. Suara itu bukan suara rintihan, bukan suara kesakitan, melainkan sebuah tawa yang sangat renyah dan tulus. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat lucu sedang terjadi di dalam sana. Tawa itu menembus suara gemuruh api, membuat semua orang terdiam seketika. Ki Gendeng terbelalak, jantungnya berdegup sangat kencang, hingga terasa ingin melompat keluar. Bagaimana mungkin seseorang bisa tertawa di tengah api yang sanggup melumat baja sekalipun? Rasa penasaran dan ketakutan kini memuncak, karena di balik pintu yang sedang terbakar hebat itu, tawa Wali Paidi semakin keras terdengar, mengawali sebuah kejadian yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya malam itu. Tawa itu tidak kunjung berhenti, bahkan semakin keras dan bergaung di antara retakan bambu yang terbakar. Warga desa yang semula menangis histeris,
kini terdiam mematung. Mereka menyaksikan sebuah keajaiban yang melampaui nalar manusia. Di tengah kobaran api biru kehitaman yang menjilat langit, pintu depan gubuk yang sudah hangus itu perlahan terbuka. Bukan dengan cara didobrak karena panik, melainkan terbuka dengan sangat halus. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyambut tamu agung. Dari balik tirai api yang menyala-nyala, muncullah sosok Wali Paidi. Dia berjalan keluar dengan langkah santai, seolah sedang berjalan di taman bunga pada sore hari yang sejuk. Tidak ada satupun helai rambutnya yang terbakar. Bahkan kaos oblong putihnya yang lusuh tetap nampak bersih tanpa noda jelaga sedikit pun. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah gelas kopi hitam yang masih mengepulkan uap panas. Seolah kopi itu baru saja diseduh dengan air mendidih dari dapur yang kini sudah rata dengan tanah. Wali Paidi berdiri di teras rumahnya yang membara, lalu dia kembali tertawa terbahak-bahak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Warga desa mundur selangkah karena takjub sekaligus ngeri. Mereka mengira pria di hadapan mereka telah kehilangan akal sehatnya akibat guncangan hebat. Ki Gendeng, yang berdiri tak jauh dari sana, merasakan lututnya lemas. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini pucat pasi seputih kapas. Dia tahu betul bahwa api yang dia kirim bukan api biasa. Itu adalah api dari alam kegelapan yang seharusnya tidak bisa dipadamkan oleh apapun, kecuali nyawa korbannya. Wali Paidi menoleh ke arah Ki Gendeng yang gemetar. Mata Paidi tidak menunjukkan amarah, melainkan binar jenaka yang menusuk hingga ke relung jiwa sang dukun. Paidi berkata dengan suara yang sangat tenang, namun terdengar jelas oleh setiap telinga yang ada di sana, bahwa dia sangat berterima kasih karena malam ini rumahnya dibukakan pintu selebar-lebarnya. Dia berkata bahwa selama ini dia terlalu malas untuk membersihkan rumahnya yang sudah tua, dan sekarang api itu telah melakukannya dengan sangat bersih. Mendengar ucapan itu, tawa Paidi kembali pecah. Namun, di saat yang bersamaan, sebuah fenomena aneh terjadi. Setiap kali Paidi tertawa, kobaran api yang tadinya ganas tiba-tiba merunduk. Api itu seolah-olah memiliki kesadaran dan sedang bersujud di hadapan sang wali. Perlahan tapi pasti, api biru itu menyusut, mengecil, dan akhirnya padam total tanpa menyisakan asap yang menyesakkan dada. Yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan yang sudah menjadi abu. Namun tepat di tengah reruntuhan itu, sebuah kotak besi kuno yang tertanam di bawah lantai tiba-tiba muncul ke permukaan, seolah terdorong oleh kekuatan dari dalam bumi. Wali Paidi mendekati kotak besi itu dan membukanya dengan satu sentuhan ringan. Di dalamnya terdapat tumpukan surat tua dan sebuah sertifikat tanah yang telah menguning dimakan usia. Paidi mengambil salah satu surat dan membacanya dengan suara lantang. Ternyata, tanah tempat gubuk itu berdiri, termasuk tanah luas yang sekarang ditempati oleh padepokan mewah milik Ki Gendeng, adalah tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan seluruh warga desa, bukan untuk memperkaya satu orang dukun dengan cara menipu rakyat. Kebenaran yang terungkap di tengah sisa-sisa kebakaran itu bagaikan petir di siang bolong bagi warga. Mereka yang selama ini merasa tertindas dan takut pada Ki Gendeng mulai saling berbisik. Amarah warga mulai tersulut melihat kelicikan dukun itu. Namun, Wali Paidi segera mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah. Dia hanya tertawa lagi dan berkata bahwa api adalah pembersih yang paling jujur. Karena api tidak pernah bisa membakar kebenaran, ia hanya membakar kebohongan yang membungkusnya. Sementara itu, kondisi Ki Gendeng semakin memprihatinkan. Tubuhnya mulai mengeluarkan uap panas. Dia merasa seolah-olah api yang tadi dia kirim ke rumah Paidi, kini berpindah ke dalam aliran darahnya sendiri. Dia mencoba merapal mantra penawar. Namun setiap kali dia membuka mulut, hanya hawa panas yang keluar. Dia merasa sangat kepanasan, hingga dia mulai merobek-robek pakaian mewahnya sendiri di depan orang banyak. Dia merangkak di tanah, mencoba mencari air. Namun setiap kali dia menyentuh air di ember warga, air itu langsung mendidih dan menguap. Wali Paidi hanya menatap Ki Gendeng dengan tatapan iba. Dia mendekati sang dukun dan menawarkan gelas kopi yang sedari tadi dia pegang. Paidi berkata bahwa kebencian adalah api yang paling membakar. Dan jika seseorang tidak bisa memadamkan api di hatinya, maka seluruh dunia
akan terasa seperti neraka baginya. Namun, Ki Gendeng yang sudah tertutup mata hatinya, justru mencoba menyerang Paidi dengan sisa tenaga terakhirnya. Dia menerjang dengan kuku-kuku tajamnya yang telah diisi ilmu hitam. Kejadian tak terduga kembali terjadi. Sebelum tangan Ki Gendeng menyentuh jubah Paidi, sebuah kekuatan besar yang tak terlihat menghempaskannya hingga terpental jauh ke arah hutan gelap di belakang desa. Di saat yang bersamaan, suara gemuruh terdengar dari puncak bukit. Warga menoleh ke arah sana dan melihat pemandangan yang tak masuk akal. Padepokan mewah milik Ki Gendeng, yang jaraknya cukup jauh dari desa, tiba-tiba meledak dan terbakar hebat dengan api yang warnanya sama persis dengan api yang tadi menyerang rumah Paidi. Segala kemewahan yang dibangun dari hasil menipu warga musnah dalam hitungan menit. Ki Gendeng menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan teriakan kesakitan yang bergaung di antara pepohonan. Dia telah kehilangan segalanya, baik harta maupun kekuatannya, akibat senjatanya sendiri yang berbalik arah. Desa Karangjati kini terbebas dari cengkeraman kegelapan yang selama ini menghantui mereka. Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Warga desa berbandong-bandong datang ke bekas rumah Wali Paidi. Mereka membawa kayu, bambu, dan makanan dengan semangat gotong royong yang sudah lama hilang. Mereka ingin membangun kembali rumah untuk orang yang telah menyelamatkan jiwa desa mereka. Namun, Wali Paidi hanya duduk di atas batu besar sambil tersenyum. Dia berkata bahwa rumah sejatinya bukanlah bangunan kayu atau batu, melainkan ketenangan di dalam hati yang tidak bisa dibakar oleh api apapun. Sejak hari itu, tawa Wali Paidi menjadi legenda di desa Karangjati. Setiap kali warga menghadapi kesulitan atau ujian hidup, mereka selalu teringat pada tawa sang wali di tengah api. Tawa yang mengajarkan bahwa di balik setiap tragedi, selalu ada rahasia Tuhan yang tak terduga. Dan bagi mereka yang memiliki iman yang teguh, api ujian justru akan mengungkap harta karun yang selama ini tersembunyi. Meskipun padepokan Ki Gendeng telah rata dengan tanah dan sang dukun lari tunggang langgang ke dalam hutan, suasana di desa Karangjati tidak lantas menjadi tenang. Langit yang seharusnya mulai menjingga karena fajar, tiba-tiba berubah menjadi kelabu yang berat. Angin kencang bertiup rendah, membawa bau belerang yang sangat tajam, seolah-olah tanah sendiri sedang memuntahkan sisa-sisa kutukan yang belum tuntas. Warga yang sedang bersiap membangun kembali rumah Wali Paidi terhenti. Mereka merasakan getaran di bawah telapak kaki mereka, sebuah getaran yang tidak wajar. Wali Paidi yang sedang duduk tenang di atas bongkahan batu, tiba-tiba berhenti tertawa. Wajahnya yang semula jenaka berubah menjadi sangat serius. Sebuah pemandangan yang jarang sekali dilihat oleh warga desa. Dia berdiri, lalu menancapkan tongkat kayu sederhananya ke tanah yang bergetar itu. Di kejauhan, dari arah hutan tempat Ki Gendeng menghilang, terdengar suara raungan yang bukan menyerupai suara manusia. Itu adalah suara keputusasaan yang bercampur dengan kemarahan gelap. Pertanda bahwa sang dukun telah melakukan ritual terakhir yang sangat terlarang, yaitu menyerahkan seluruh jiwanya pada penguasa kegelapan demi sebuah balas dendam. Tiba-tiba, dari balik kabut hitam di pinggir hutan, muncullah sesosok makhluk yang mengerikan. Tubuhnya tinggi besar, diselimuti oleh api hitam yang tidak mengeluarkan cahaya, melainkan menyerap cahaya di sekitarnya. Itu adalah Ki Gendeng. Namun kemanusiaannya telah lenyap sama sekali. Kulitnya pecah-pecah, menyerupai tanah gersang, dan matanya hanya menyisakan lubang kosong yang memancarkan hawa dingin yang membekukan. Dia berjalan perlahan menuju desa, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah yang hangus, serta tanaman yang langsung layu dan mati. Warga desa berteriak ketakutan dan berlarian mencari perlindungan di belakang Wali Paidi. Mereka merasa kiamat kecil sedang mendatangi desa mereka. Ki Gendeng, dalam wujud monster itu, berbicara dengan suara yang bergetar, seperti suara ribuan orang yang sedang menjerit secara bersamaan. Dia bersumpah bahwa jika dia tidak bisa memiliki desa ini, maka tidak boleh ada seorang pun yang hidup di dalamnya. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan seketika itu juga, bola-bola api hitam mulai berjatuhan dari langit menuju rumah-rumah warga. Wali Paidi tidak bergeming. Dia hanya menghela napas panjang. Sebuah embusan napas yang entah bagaimana menciptakan gelombang udara sejuk
yang menghalau bau belerang di sekitarnya. Dia menoleh ke arah warga dan berkata dengan lembut agar mereka tidak perlu takut, karena kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya, dan ketakutan hanyalah ketiadaan iman. Paidi kemudian melangkah maju, sendirian, menghadapi sosok raksasa api hitam yang sedang murka itu. Di tangan Paidi tidak ada keris pusaka, tidak ada jimat, hanya sebuah tasbih kayu yang butiran-butirannya sudah sangat halus karena sering digunakan. Saat bola api hitam pertama nyaris menghantam atap rumah salah satu warga, Wali Paidi hanya mengangkat tangannya dan berbisik sangat pelan. Bola api itu tiba-tiba berhenti di udara, kehilangan kekuatannya, lalu berubah menjadi butiran air hujan yang sangat segar. Warga yang terkena percikan air itu merasakan luka-luka dan rasa lelah mereka hilang seketika. Ki Gendeng yang melihat itu semakin murka. Dia melesat maju ke arah Paidi dengan kecepatan yang tak masuk akal, bermaksud menghancurkan tubuh mungil sang wali dengan kekuatan gaibnya. Benturan hebat terjadi, namun tidak ada ledakan yang mengerikan. Saat tangan hitam Ki Gendeng menyentuh bahu Wali Paidi, yang terdengar justru adalah suara denting dawai yang sangat indah. Wali Paidi kembali tertawa, namun kali ini tawanya terdengar sangat penuh dengan kasih sayang, bukan ejekan. Paidi memeluk sosok mengerikan itu, seperti seorang ayah memeluk anaknya yang sedang tantrum. Dalam pelukan itu, Wali Paidi berbisik bahwa sudah saatnya rasa lelah dan benci itu dilepaskan, karena tidak ada tempat bagi api di dalam samudra ampunan Tuhan yang sangat luas. Sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan meledak dari titik mereka berdiri. Cahaya itu begitu terang hingga warga harus menutup mata mereka. Selama beberapa saat, desa itu seolah-olah diangkat ke alam lain yang penuh dengan kedamaian dan suara-suara dzikir yang merdu. Keheningan yang sangat dalam menyelimuti segalanya. Tidak ada lagi suara angin kencang, tidak ada lagi bau belerang. Yang ada hanyalah aroma bunga melati yang sangat harum memenuhi udara pagi. Saat cahaya itu meredup, warga perlahan-lahan membuka mata mereka. Mereka tidak lagi melihat monster api hitam. Di depan Wali Paidi tergeletak sosok Ki Gendeng yang sudah kembali menjadi manusia biasa. Wajahnya nampak tenang, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Dia menangis tersedu-sedu, bukan karena sakit, melainkan karena rasa sesal yang sangat dalam. Wali Paidi membantunya berdiri dan memberikan sepotong singkong rebus yang entah sejak kapan sudah ada di tangan sang wali. Paidi berkata kepada Ki Gendeng bahwa bangunan yang paling sulit dibangun kembali bukanlah rumah yang terbakar, melainkan hati yang sudah hancur oleh kesombongan. Dia mengajak Ki Gendeng untuk ikut bersama warga membangun kembali desa, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai saudara. Ki Gendeng mengangguk lemah. Air matanya terus mengalir membasahi tanah yang kini kembali ditumbuhi rumput hijau secara ajaib. Matahari akhirnya muncul sepenuhnya dari ufuk timur, menyinari desa yang kini nampak lebih bercahaya dari sebelumnya. Kejadian tak terduga hari itu bukan hanya tentang rumah yang terbakar atau dukun yang kalah, melainkan tentang bagaimana sebuah tawa tulus dan sebuah pelukan kasih sayang mampu memadamkan api kebencian yang paling gelap sekalipun. Wali Paidi kembali duduk di atas batunya, menyesap kopi hitamnya yang ternyata masih hangat, sambil melihat warga desa dan mantan musuhnya bekerja bahu-membahu dalam harmoni yang sempurna. Kisah tentang kebakaran itu pun berakhir bukan dengan abu, melainkan dengan tumbuhnya persaudaraan baru. Wali Paidi hanya bergumam pelan bahwa terkadang Tuhan memang perlu membakar rumah lama kita agar kita mau beranjak dan membangun rumah baru yang lebih luas di dalam hati kita masing-masing. Ketenangan yang baru saja dirajut di desa Karangjati ternyata hanyalah sebuah jeda sebelum ujian yang lebih besar datang menerjang. Di saat warga dan Ki Gendeng yang telah bertaubat bahu-membahu membersihkan puing-puing, sebuah bayangan panjang meluncur dari balik bukit. Kali ini bukan api yang datang, melainkan keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, satu persatu warga yang sedang bekerja jatuh terkulai. Mereka tidak pingsan, namun tubuh mereka kaku seperti patung, mata mereka terbuka lebar, tapi kosong. Seolah-olah jiwa mereka telah ditarik paksa keluar dari raga. Wali Paidi yang sedang memperhatikan kotak besi kuno di tangannya, langsung berdiri. Dia melihat Ki Gendeng juga mulai gemetar.
Urat-urat di dahinya kembali menonjol namun bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Ki Gendeng berbisik dengan suara parau bahwa guru dari segala kegelapan telah datang. Ternyata, selama ini Ki Gendeng hanyalah pion kecil dari seorang penyihir tua yang hidup di puncak gunung tertinggi. Sosok yang dikenal sebagai Sang Pemungut Ruh. Sang Pemungut Ruh tidak terima kehilangan budak terbaiknya, dan kini dia datang untuk menagih hutang nyawa dari seluruh penduduk desa. Udara di sekitar menjadi sangat dingin, hingga nafas orang-orang yang masih sadar berubah menjadi kabut. Dari arah langit yang mulai menghitam secara tidak wajar, turunlah sesosok pria tua dengan jubah yang terbuat dari ribuan helai rambut manusia. Dia tidak menginjak bumi, melainkan melayang beberapa senti di atas tanah yang langsung membeku. Sang Pemungut Ruh tertawa dengan suara yang terdengar seperti gesekan pisau di atas batu. Dia berkata bahwa tawa Wali Paidi tidak akan berguna menghadapi kesunyian abadi yang dia bawa. Wali Paidi melangkah maju, namun kali ini langkahnya terasa berat. Setiap kali dia mencoba tertawa, suaranya seolah ditelan oleh kegelapan di sekitar Sang Pemungut Ruh. Sang penyihir tua itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dari dalam tanah muncul ribuan tangan hitam yang mencoba menarik kaki Paidi ke dalam bumi. Warga yang masih tersisa berteriak histeris melihat wali mereka mulai terdesak. Ki Gendeng, yang ingin menebus dosanya, mencoba berlari membantu. Namun dengan satu lambaian tangan Sang Pemungut Ruh, Ki Gendeng terhempas hingga menabrak pohon besar dan tak sadarkan diri. Sang Pemungut Ruh berkata bahwa kebaikan hanyalah ilusi yang rapuh, dan dia akan membuktikannya dengan melenyapkan ingatan tentang kebaikan di desa ini. Dia mulai merapal mantra yang membuat suara di seluruh desa menghilang total. Benar sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, bahkan suara detak jantung pun tidak terdengar. Dalam kesunyian yang mematikan itu, Wali Paidi nampak tercekik. Dia berlutut di tanah, wajahnya memerah, dan tasbih di tangannya mulai retak satu persatu. Namun, di puncak keputusasaan itu, Wali Paidi melihat ke arah kotak besi kuno yang tadi dia temukan. Di dalam kotak itu, selain sertifikat tanah, terdapat sebuah cermin kecil yang sudah sangat kusam. Dengan sisa tenaga yang ada, Paidi merangkak menuju kotak tersebut. Sang Pemungut Ruh tertawa mengejek, mengira Paidi sedang mencari jimat pelindung yang sia-sia. Namun, saat tangan Paidi menyentuh cermin itu, dia tidak mengarahkannya kepada sang penyihir, melainkan dia menatap bayangannya sendiri di dalam cermin kusam tersebut. Di dalam cermin itu, Paidi melihat dirinya bukan sebagai seorang wali yang hebat, melainkan hanya sebagai hamba yang sangat kecil dan tak berdaya. Kesadaran akan kefanaan dirinya itulah yang tiba-tiba memicu ledakan kekuatan yang tak terduga. Wali Paidi tidak lagi mencoba tertawa keras, melainkan dia tersenyum sangat tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepasrahan total kepada Tuhan. Tiba-tiba, dari tubuh Paidi keluar cahaya berwarna keemasan yang sangat lembut. Cahaya yang tidak panas, namun mampu mencairkan kebekuan di desa itu. Suara kembali muncul. Dimulai dari suara detak jantung Paidi yang berbunyi seperti suara beduk yang sangat keras, memukul mundur kegelapan Sang Pemungut Ruh. Setiap detak jantungnya membebaskan satu jiwa warga yang tadi membeku. Sang Pemungut Ruh terkejut. Dia mencoba merapal mantra penghancur ruh yang paling mematikan. Namun cahaya emas dari tubuh Paidi justru semakin terang. Cahaya itu bukan menyerang, melainkan menyelimuti Sang Pemungut Ruh dengan kehangatan yang sudah ribuan tahun tidak dia rasakan. Wali Paidi berdiri kembali. Kakinya tidak lagi terikat oleh tangan hitam dari tanah. Dia berjalan mendekati Sang Pemungut Ruh dan menunjukkan cermin kusam itu ke wajah sang penyihir. Saat Sang Pemungut Ruh melihat bayangannya sendiri, dia tidak melihat seorang penyihir yang perkasa, melainkan seorang anak kecil yang kesepian dan penuh luka masa lalu yang membuatnya menjadi jahat. Kejahatannya selama ini hanyalah selimut untuk menutupi kerapuhannya. Tangisan hebat pecah dari mulut Sang Pemungut Ruh. Kekuatan hitamnya luruh seketika, berubah menjadi kelopak bunga Kamboja yang jatuh berserakan di tanah. Jubah rambutnya hancur menjadi debu ditiup angin. Dia jatuh bersimpuh di depan Wali Paidi,
memohon agar kegelapan di hatinya diangkat. Paidi hanya meletakkan tangannya di atas kepala sang penyihir tua itu, dan berkata bahwa pintu taubat selalu lebih luas daripada dosa seluas lautan. Seketika itu juga, langit menjadi biru cerah kembali. Warga desa terbangun seperti baru saja tersadar dari mimpi buruk yang panjang. Mereka melihat dua orang tua, Ki Gendeng dan sang pemungut ruh, kini bersujud di samping Wali Paidi, yang kembali tertawa renyah. Kejadian tak terduga kali ini benar-benar merubah peta spiritual desa tersebut. Desa Karangjati bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan tempat di mana orang-orang paling jahat pun bisa menemukan jalan pulang. Wali Paidi kemudian mengajak semua orang, termasuk dua mantan musuhnya, untuk duduk melingkar di atas tanah yang kini terasa sangat hangat. Dia membuka gelas kopinya, yang anehnya tetap penuh dan tetap hangat. Dia berkata bahwa rumah yang terbakar sudah tidak penting lagi, karena hari ini mereka telah membangun pondasi persaudaraan yang tidak akan bisa dihancurkan oleh api maupun kesunyian. Petualangan batin di desa Karangjati baru saja dimulai, dan tawa Wali Paidi akan terus bergema sebagai pengingat bahwa di mana ada kasih sayang yang tulus, di situ kegelapan tidak akan pernah memiliki tempat untuk bersembunyi. Pagi itu, desa Karangjati nampak seperti sebuah kanvas yang baru saja dibersihkan dari noda tinta hitam yang paling pekat. Matahari muncul dengan warna keemasan yang belum pernah dilihat warga sebelumnya, seolah merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan yang dibawa sang pemungut ruh di tengah lapangan desa. Suasana nampak sangat kontras. Wali Paidi duduk bersila di tengah reruntuhan rumahnya, sementara di hadapannya dua orang yang dulu paling ditakuti, Ki Gendeng dan sang pemungut ruh, kini tertunduk lesu dengan pakaian compang-camping seperti pengemis. Warga desa berdiri melingkar dengan jarak yang cukup jauh. Ada rasa cemas yang masih tersisa di mata mereka. Bagaimana tidak, dua orang di hadapan Wali Paidi itu adalah sumber petaka yang nyaris melenyapkan nyawa mereka semua. Namun, Wali Paidi justru melakukan hal yang membuat semua orang terkesiap. Dia mengambil cangkul tua yang sudah berkarat dan menyerahkannya kepada sang pemungut ruh. Dengan nada santai dan tawa kecilnya yang khas, Paidi berkata bahwa mulai hari ini, tangan yang dulu digunakan untuk mencabut ruh harus belajar untuk menanam kehidupan. Kejadian tak terduga pun dimulai. Pembangunan kembali rumah Wali Paidi dan desa bukan dilakukan dengan bantuan ilmu gaib atau jin, melainkan dengan kerja kasar yang melelahkan. Sang pemungut ruh, yang ternyata bernama asli Mbah Dikdo, harus memikul kayu-kayu besar bersama warga yang dulu dikutuknya. Awalnya, warga menolak bekerja sama. Mereka melempar batu dan cacian kepada dua mantan dukun itu. Setiap kali batu mengenai tubuh Mbah Dikdo, dia hanya diam. Namun air matanya terus mengalir. Melihat hal itu, Wali Paidi tidak melerai dengan amarah. Dia justru ikut berdiri di samping Mbah Dikdo, membiarkan dirinya ikut terkena lemparan batu warga. Seketika desa menjadi hening. Warga terkejut melihat wali mereka sendiri rela terluka demi membela orang yang paling jahat. Paidi kemudian berbicara dengan suara yang menggetarkan sanubari, bahwa jika Tuhan saja mau memaafkan hambanya yang paling berdosa, maka siapakah manusia yang merasa lebih suci hingga berani menutup pintu maaf itu? Kata-kata itu seperti air es yang menyiram kepala warga yang panas. Satu persatu mereka menjatuhkan batu di tangan mereka, dan perlahan-lahan mereka mulai mendekat untuk membantu memikul kayu. Namun, drama sesungguhnya terjadi saat mereka mulai menggali fondasi rumah baru untuk Paidi. Di tengah penggalian, cangkul Ki Gendeng menghantam sesuatu yang sangat keras di dalam tanah. Setelah dibersihkan, ternyata itu adalah sebuah bongkahan batu besar berwarna hitam pekat yang mengeluarkan hawa dingin yang sangat menusuk. Mbah Dikdo langsung gemetar melihat batu itu. Dia berteriak memperingatkan semua orang agar menjauh. Batu itu ternyata adalah jantung bumi yang terluka. Sebuah pusat energi negatif yang selama ini sengaja ditanam oleh leluhur penyihir untuk memastikan desa ini selalu diliputi kemiskinan dan perselisihan. Inilah alasan sebenarnya mengapa desa Karangjati selalu dipenuhi konflik, dan mengapa dukun-dukun jahat betah tinggal di sana. Batu itu menghisap seluruh kedamaian warga. Saat batu itu terungkap ke permukaan, langit tiba-tiba berubah mendung secara mendadak. Suara petir menggelegar tanpa ada hujan.
Hawa kebencian kembali merayap masuk ke hati warga. Mereka mulai saling pandang dengan penuh curiga, dan dendam lama antar tetangga tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Suasana yang tadinya harmonis berubah menjadi tegang dalam hitungan detik. Wali Paidi berdiri di tepi lubang tersebut. Dia menatap batu hitam itu dengan tatapan yang sangat dalam. Bukannya menghancurkan batu itu dengan doa-doa yang menggelegar, Paidi justru kembali tertawa. Tawanya kali ini terdengar sangat pilu, sekaligus menenangkan. Dia melompat masuk ke dalam lubang fondasi yang dalam itu dan duduk tepat di atas batu hitam yang membeku. Dia berkata kepada warga bahwa batu ini hanyalah kumpulan dari amarah dan dendam mereka sendiri yang selama ini tidak pernah dibasuh dengan rasa syukur. Paidi kemudian meminta setiap warga untuk maju satu persatu dan meletakkan tangan mereka di atas batu tersebut sambil membisikkan, satu hal yang paling mereka syukuri dalam hidup ini. Awalnya warga ragu, namun dipelopori oleh Ki Gendeng yang bersujud sambil mensyukuri kesempatan hidup keduanya. Warga mulai mengantre. Setiap kali satu orang membisikkan rasa syukurnya, batu hitam itu retak sedikit demi sedikit. Cahaya putih mulai keluar dari celah-celah retakan itu. Drama memuncak saat Mbah Dikdo maju. Dia bersujud di depan batu itu dan menangis terseduh-seduh. Dia mensyukuri tawa Wali Paidi yang telah memecahkan kesunyian jiwanya yang kelam selama ratusan tahun. Saat itulah batu hitam itu meledak dengan suara yang sangat lembut, berubah menjadi ribuan kunang-kunang cahaya yang terbang ke langit, menyinari desa Karangjati meskipun saat itu hari masih siang. Di bekas ledakan batu itu, tiba-tiba muncul mata air jernih yang memancar deras, memenuhi lubang fondasi tersebut. Mata air itu bukan air biasa. Siapapun yang meminumnya merasa hatinya menjadi sangat ringan, dan segala penyakit fisik yang mereka derita sembuh seketika. Wali Paidi tertawa puas sambil mandi di bawah pancuran air itu, diikuti oleh anak-anak desa yang kegirangan. Dia berkata bahwa rumahnya tidak perlu lagi dibangun dengan dinding bambu yang tinggi, karena sekarang seluruh desa telah menjadi rumahnya, dan seluruh warga telah menjadi saudaranya. Ki Gendeng dan Mbah Dikdo kini duduk bersama warga desa di bawah pohon besar, membagikan singkong rebus hasil kebun mereka sendiri. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sihir hitam. Namun, di tengah kegembiraan itu, Wali Paidi menatap ke arah Cakrawala dengan tatapan penuh teka-teki. Dia tahu bahwa keajaiban air ini akan terdengar hingga ke telinga para penguasa yang tamak di kota besar, dan ujian berikutnya bagi desa Karang Jati bukan lagi datang dari dunia gaib, melainkan dari dunia manusia yang penuh dengan keserakahan harta. Kabar tentang mata air ajaib di desa Karang Jati menyebar lebih cepat daripada api yang dulu membakar rumah Wali Paidi. Hanya dalam hitungan hari, jalan setapak desa yang biasanya sunyi kini dipenuhi oleh kendaraan mewah dari kota. Orang-orang berpakaian rapi dengan tas jinjing mahal mulai terlihat mondar-mandir di sekitar reruntuhan rumah Paidi. Mereka tidak datang untuk mencari keberkahan atau hikmah, melainkan membawa map berisi kontrak dan janji-janji manis tentang pembangunan kawasan wisata kelas dunia dan pabrik air mineral kemasan. Wali Paidi hanya duduk di pinggir mata air baru itu, memperhatikan keramaian tersebut dengan senyum yang sulit diartikan. Di sampingnya, Ki Gendeng dan Mbah Dikdo yang kini sudah nampak jauh lebih bersahaja, merasa sangat gelisah. Mereka yang dulu menggunakan kekuatan gaib untuk menguasai desa, kini menyadari bahwa ada kekuatan lain yang jauh lebih dingin dan berbahaya daripada sihir hitam, yaitu keserakahan manusia yang dilegalkan oleh hukum. Puncaknya terjadi ketika seorang pengusaha besar bernama Tuan Baskoro datang dengan membawa surat perintah penyegelan lahan. Dia mengklaim bahwa berdasarkan peta lama yang dia beli, tanah tempat mata air itu berada adalah milik perusahaannya. Tuan Baskoro berdiri dengan angkuh di depan warga, dikawal oleh puluhan pria berbadan tegap. Dia menginstruksikan agar mata air itu segera dipagari besi, dan warga dilarang mengambil air dari sana, kecuali dengan membayar. Warga desa mulai terpancing emosinya. Mereka yang baru saja merasakan kedamaian, kini kembali merasa terancam. Beberapa pemuda desa mulai mengambil parang dan kayu, siap untuk mengusir para pendatang itu. Suasana menjadi sangat tegang, persis seperti malam saat Ki Gendeng hendak membakar rumah Paidi. Namun, sebelum bentrokan fisik terjadi, Wali Paidi berdiri dari duduknya. Dia tidak berteriak,
Namun kehadirannya seketika membuat semua orang menoleh. Paidi berjalan mendekati Tuan Baskoro, yang nampak meremehkannya. Pengusaha itu tertawa melihat penampilan Paidi yang hanya mengenakan sarung kumal dan kaos oblong yang sudah bolong di beberapa bagian. Baskoro menawarkan koper berisi uang dalam jumlah yang sangat besar kepada Paidi, asalkan sang wali mau membujuk warga untuk pergi dan menyerahkan lahan itu secara sukarela. Wali Paidi melihat ke dalam koper yang penuh dengan uang kertas itu, lalu dia mulai tertawa. Tawanya kali ini terdengar sangat panjang dan bergema ke seluruh penjuru desa. Dia tertawa hingga mengeluarkan air mata, seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tuan Baskoro merasa tersinggung dan membentak Paidi, menanyakan apa yang lucu dari uang sebanyak itu. Paidi berhenti tertawa, lalu menatap mata Baskoro dengan tajam. Dia bertanya kepada sang pengusaha, berapa harga yang harus dibayar untuk membeli satu tarikan napas di saat malaikat maut datang menjemput. Seketika, suasana menjadi senyap. Wali Paidi kemudian mengambil segelas air dari mata air tersebut dan memberikannya kepada Tuan Baskoro. Dia berkata agar Baskoro meminumnya secara gratis, karena air itu adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada bumi. Baskoro dengan sinis membuang air itu ke tanah. Namun, kejadian tak terduga kembali terjadi. Air yang tumpah ke tanah itu tiba-tiba berubah menjadi aliran emas cair yang sangat menyilaukan. Namun, dalam sekejap, emas itu berubah lagi menjadi lumpur hitam yang berbau busuk, tepat di bawah kaki Tuan Baskoro. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat. Mata air yang tadinya jernih mulai menyemburkan air dengan tekanan tinggi. Namun anehnya, air itu hanya mengejar dan membasahi Tuan Baskoro serta anak buahnya. Mereka yang terkena air itu tiba-tiba merasa ketakutan luar biasa. Seolah-olah mereka melihat seluruh dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan terpampang jelas di depan mata mereka. Tuan Baskoro jatuh tersungkur, dia merangkak di tanah sambil berteriak minta ampun, memohon agar bayangan-bayangan dosa itu pergi darinya. Wali Paidi mendekati Baskoro yang sedang meronta-ronta dan berbisik bahwa kekayaan sejati tidak disimpan di dalam bank, melainkan di dalam hati yang merasa cukup. Dia mengingatkan bahwa tanah ini telah menelan banyak orang sombong, dan tidak ada satupun dari mereka yang membawa emasnya ke dalam liang lahat. Mendengar itu, Tuan Baskoro menangis sejadi-jadinya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi dan merobek semua surat kontrak yang dia bawa. Setelah para pengusaha itu pergi dengan ketakutan, mata air kembali tenang dan jernih. Wali Paidi kembali duduk di batunya dan memanggil seluruh warga desa. Dia berkata bahwa ujian hari ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Dia menjelaskan bahwa mata air ini sebenarnya adalah ujian bagi hati mereka. Apakah mereka akan menjadi sombong karena memiliki keajaiban, atau tetap menjadi manusia yang rendah hati? Wali Paidi kemudian mengambil tongkat kayunya dan mengetukkannya ke tanah sebanyak 3 kali. Secara ajaib, mata air yang deras itu perlahan-lahan meredup dan kembali menjadi sumur biasa yang airnya cukup untuk kebutuhan warga sehari-hari. Tidak lagi melimpah seperti sebelumnya. Paidi berkata bahwa keajaiban yang terlalu besar justru seringkali mengundang setan dalam wujud manusia. Dengan air yang cukup, warga akan tetap bekerja keras dan tidak bergantung pada mukjizat semata. Satu persatu warga bersalaman dengan Wali Paidi, termasuk Ki Gendeng dan Mbah Dikdo, yang kini telah benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar desa itu. Wali Paidi kemudian berpamitan, dia berkata ingin berjalan-jalan sebentar ke desa sebelah untuk mencari kopi hitam yang lebih enak. Dia pergi hanya dengan membawa tasbih dan tawanya yang masih terdengar hingga jauh ke ujung jalan. Kisah rumah Wali Paidi yang dibakar dukun berakhir bukan dengan kemegahan istana, melainkan dengan kembalinya kesederhanaan. Gubuk bambunya tidak pernah dibangun lagi secara mewah, karena bagi warga desa Karangjati, kehadiran Paidi di hati mereka jauh lebih berharga daripada bangunan fisik apapun. Tawa Wali Paidi tetap abadi di sana, menjadi pengingat bagi siapapun yang berkunjung, bahwa seberat apapun ujian hidup, selama kita masih bisa tertawa bersama Tuhan, maka api tidak akan sanggup membakar, dan emas tidak akan sanggup menyilaukan.